Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala abdika wa rasulikal amin. Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, mentakdirkan kita dapat menghadiri salah satu dari majelis-majelis ilmu, dapat mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini akan kita lanjutkan pembahasan fikih menggunakan kitab Al-Wajiz, yang masih kita berada pada bab hak-hak suami dan hak-hak istri. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pada pekan yang lalu kita sampai terakhir pada hak istri atas suami yang nomor 5 yang terakhir. Maka kita akan ulangi sedikit sambil agar bersambung. Jadi kemarin pekan yang lalu nomor 5 adalah di antara hak istri yang wajib dilaksanakan oleh suaminya ialah dia harus menyuruh sang istri melaksanakan agama Allah dan memelihara salat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah kamu dalam mendidik mereka. Ya. Maka pada bab 5 ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan para suami untuk menunaikan hak istri berupa diingatkan terkait urusan agama. Maka seorang suami dia harus sabar. Sabar memerintahkan istrinya untuk sholat. Sabar memerintahkan anaknya untuk menegakkan sholat. Ya. Sabar mendidik mereka. Terutama sholat. Sholat. Sholat perkara yang berat. Ya. Sholat perkara sebuah syariat Islam yang wahyunya itu turun dengan Nabi di Isra Mi'rajkan. Ya. Salat adalah, kalau kita lihat salat itu seperti tanda umum orang Islam. Orang Muslim ya salat. Kita tidak lihat dia bagaimana hartanya, dia bagaimana kelakuannya. Kalau dia salat, dia Muslim. Muslim berarti dia salat. Ya. Maka jangan sampai kita lalai mengingatkan keluarga kita salat. Ya. Orang yang makan riba tidak kafir. Orang yang berzina mata, zina telinga, zina hati, zina lain-lainnya tidak kafir, dosa besar. Orang yang mencuri tidak kafir, dosa besar. Orang yang berbohong tidak kafir, dosa besar. Tapi orang yang tidak sholat kafir, dihukumi kafir. Ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Ala ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Batas antara seorang muslim dan non muslim itu sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka telah kufur. Ya. Tetapi
tidak serta-merta orang yang tidak sholat langsung kita hukumi dia kafir. Ya. Tidak serta-merta. Kita lihat orang tidak sholat, oh ini kafir. Tidak boleh seperti itu. Tetap ada perincian-perinciannya. Akan tetapi kita membahas hadis Nabi, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, secara sadar, secara tahu ilmunya, maka dia sudah melakukan sebuah kekufuran. Maka untuk perihal sholat kita jaga. Kita perintahkan anak-anak, keluarga, istri kita, ingatkan suami kita untuk menjaga sholatnya. Sholat tiang agama. Apapun urusannya harus sholat. Ya. Orang tidak bisa berdiri, boleh duduk. Orang tidak bisa duduk, boleh berbaring. Orang tidak bisa berbaring, silahkan sholat dengan posisi dia yang dia bisai. Tidak ada pilihan tidak sholat. Pilihan tidak sholat adalah ketika dia sudah tidak lagi hidup. Maka itu baru silahkan disolatkan, bukan tidak sholat. Ya. Menghukumi orang yang tidak sholat perkaranya sangat berat. Tidak boleh kita langsung menjudge. Oh itu orang kafir itu. Enggak sholat soalnya. Enggak boleh. Kita harus pastikan betul-betul dia seperti apa. Ya. Toh itu pun juga kita enggak harus memastikan. Dia belum sholat, kita ajak sholat. Mungkin tetangga kita ada yang belum jarang pergi ke masjid. Misalkan laki-laki, kita ajak pelan-pelan. Bilangin, monggo Pak sholat. Ayo Pak sholat. Ya. Kita ingatkan. Jangan sampai tidak sholat. Perkaranya berat. Perkaranya sangat berat meninggalkan sholat. Maka ini di antara hal yang harus ditunaikan oleh seorang suami, itu mengingatkan keluarganya untuk senantiasa menjaga sholat. Ya. Kemudian yang keenam, kita lanjut hak istri atas suami yang keenam, yaitu suami harus mengizinkan istrinya yang hendak keluar dari rumah bila memang diperlukan. Misalnya mau pergi ke sholat jamaah di masjid. Pada dasarnya sholat terbaik bagi kaum muslimah adalah di rumahnya. Dan lebih baik dari rumah adalah di kamarnya. Ya. Tapi kalau sesekali misalkan pengen sholat di luar, di masjid. Biar kalau sholat itu enggak cuman ngimami dewe. Kalau mungkin ibu-ibu mungkin hafalannya yang sudah banyak, Masya Allah, bisa sekalian murojaah. Tapi kalau yang hafalannya tidak banyak, maka sholat kok kulhuai. Pengenlah sesekali dengar suara imam yang bagus itu, katanya di masjid itu imamnya bagus. Ya monggo diajak. Jangan dilarang. Ya, jangan dilarang. Sholat raweh misalkan. Toh kalaupun ternyata seorang wanita itu 5 kali sehari pengen sholat di masjid, jangan dilarang. Kalau emang dia ternyata menemukan kenikmatan sholat di masjid. Kalau sholat di rumah ya sepi sekali, tidak nikmat, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah mungkin. Bukan tidak nikmat, tidak senikmat di masjid. Ada AC-nya misalkan, karpetnya dan lain sebagainya. Maka jangan dilarang. Kemudian atau hendak bersilaturahim ke rumah keluarga, kerabat atau tetangga dekatnya. Ini juga ya. Istri mau main ke saudarinya, saudaranya misalkan. Atau ke temannya, atau mengunjungi orang tuanya. Maka haknya istri yang harus ditunaikan suami adalah membolehkan dan mempermudah itu dengan cara diantarlah atau apa. Ya. Dengan syarat ia tetap mengenakan jilbab dan dia harus tegas mencegah istrinya dari tabarruj, dari berdandan yang berlebih-lebihan. Ya. Jangan, silakan diperbolehkan keluar, ya, diantar ataupun kalau rumahnya dekat mungkin, atau mungkin bisa motoran sendiri misalkan. Tidak apa-apa asal itu dekat, bukan yang jauh sekali sampai kota sebelah misalkan. Mau main ke rumah temanku yang di Jogja, mangkat dewe yus, diantar aja, ya. Maka harus diperhatikan dandanannya. Nah ini yang salah. Ada beberapa kaum muslimah
yang menganggap perempuan dilarang memakai wewangian keluar, itu akhirnya orang pakai apapun. Bahkan hal-hal yang bisa menahan wangi yang sebaliknya. Tidak wangi berarti. Ya. Bau yang tidak enak lah. Akhirnya mungkin bajunya mungkin sudah dijemur tapi kelamaan jemur misalkan. Akhirnya sudah bercampur dengan suara knalpot motor suaminya atau apalah. Terus dipakai, tidak mau menjadikan bajunya itu tidak bau yang tidak enak. Dengan alasan tidak boleh memakai wangian wanita keluar. Ya memang tidak boleh. Tapi bukan berarti terus bau yang tidak sedap ketika keluar. Ya, maka ini tidak benar juga. Maka bagaimana pokoknya keluar itu netral lah. Tidak bau yang positif, tidak juga bau yang negatif. Yang sedang-sedang sajalah. Ya. Bagaimana caranya monggo? Yang kaum muslimah dan akhwat yang lebih tahu. Karena yang laki-laki, yes, apa Pak paling? Deodoran malah orang gawe kadang. Ya wis lah. Pakai parfum malaikat subuh selesai gitu seharian nih Pak. Sampai besok malah. Ya. Maka monggo para muslimah istri bukan berarti tidak boleh pakai wangian akhirnya dia bau tidak sedap, tidak, keliru. Ya. Bagaimana baunya netral? Ya. Kalau disebutkan dalam hadis tuh wewangian wanita itu yang berwarna tapi tidak bau. Tidak bau wangi. Tapi wangiannya laki itu yang tidak berwarna tapi baunya wangi. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan itu pokoknya pakai wewangian yang mencegah dia dari bau tidak sedap. Ya. Karena ya tidak enak juga kalau perempuan pakai jilbab besar misalkan. Tentu ketika memakai jilbab besar berbeda dengan laki-laki yang mungkin pakaiannya tidak sebesar pakaian perempuan. Maka ketika pakai jubah dan jilbabnya besar, otomatis dia akan lebih berkibar. Lebih berkibar dibandingkan baju laki-laki. Ya. Nah, karena lebih berkibar, maka bagaimana biar kalau itu memang baunya kurang sedap, di mana caranya biar tidak seperti itu lagi. Netral, tidak positif, tidak negatif. Ya. Dan terkadang juga bukan pakai wewangian parfum, tapi pakai hem body misalkan. Hem bodinya wangi, menembus baju. Ya, sama. Atau kita laundry misalkan. Ya, mungkin enggak nyuci dewe, laundry. Terus baju bau laundry kan khas biasanya itu Pak. Laundrynya Masya Allah, semriwing itu. Nah itu termasuk. Jadi kalau mau pakai baju yang baru di laundry, kalau bisa dikelepasin dulu dari plastik laundry terus ditaruh lemari atau digantungkan. Kalau baju jilbab akhwat kan biasanya digantungkan, tidak dilipat. Ya. Jadi sampai netral dulu lah. Jangan masih, wah ini lagi metu ke plastik laundryan nih. Bagaimana pokoknya netral. Tidak yang negatif, tidak juga yang positif. Intinya segala macam tabarruj, segala macam dandanan yang berlebih-lebihan. Ya. Pakaian misalkan, warnanya apa? Warna paling umum dan paling aman ya hitam. Tapi kalau bosen hitam terus misalkan. Kalau enggak bosen alhamdulillah ya. Tapi kalau bosen monggo silakan warna-warna yang orang Indonesia itu kalau ngelihat itu biasa. Hitam, biru dongker biasanya. Atau hijau atau apa biasanya. Merah marun misalkan. Atau pokoknya yang warna-warna yang kalau orang lihat itu biasa saja. Bukan warna-warna yang Masya Allah lah. Insya Allah jenengan sudah tahu semua. Kaum muslimah juga sudah tahu. Yang cetar membahana. Atau kadang mungkin itu warnanya hitam. Tapi kainnya tuh apa? Simer-simer. Bling-bling lah. Pokoknya dipilih bagaimana yang tidak terlalu mewah dan berlebihan. Ya. Tapi kita ingatkan. Ya, kita ingatkan. Kalau kita menemukan ada akhwat kaum muslimah yang mungkin baru belajar, baru ngaji, ya di tempat seperti itu, kemudian dia pakai yang seperti itu, jangan langsung sinis, jangan langsung memicingkan mata, jangan langsung,
pelan-pelan. Mungkin dia belum tahu. Ya. Atau sekarang ada juga yang anak dikasih tahu istri itu ada model FK, French Kimar. Ya itulah pokoknya. Dan itu kalau pakai itu pasti kelihatan sininya. Pinggir mata yang agak pelipis itu kelihatan sedikit. Nah, maka segala macam baju yang itu longgar, aman, tidak macam-macam, monggo silakan. Cuman kalau itu lagi ngetren misalkan, ya, terus kita ikut-ikutan pakai dan akhirnya ikut-ikutan terekspos yang seharusnya tidak terekspos, maka kita hindari. Ya. Jadi muslimah bijak, tapi ketika menemukan sabar, pelan-pelan. Jangan langsung dijudge, jangan langsung astagfirullah ukhti, astagfirullah mbak kok gitu baca. Sabar pelan-pelan. Itu namanya menjadikan orang lari dari dakwah. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, haddisun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasulah. Ngajak ngomong manusia itu sesuai dengan kapasitas dia. Apakah kamu ingin menjadikan orang lari dari agama ini? Maka hati-hati. Berlaku juga di para ikhwan-ikhwan. Ya. Kok lihat mungkin ada orang baru, mungkin kelihatan ya semacam-macam lah. Mungkin kelihatannya seperti apa? Pertama kali yang kita lihat adalah dia seorang manusia yang sedang menuntut ilmu. Dia seorang manusia yang sedang sholat di masjid. Dia seorang manusia hamba Allah yang sedang beribadah. Maka jangan dikedepankan piye sih iki? Piye sih iki? Ya. Itu melarikan manusia. Ya. Seorang sahabat saja pernah ketika dia ngimami itu pewanjang sekali. Ya. Sampai akhirnya salah satu jamaah orang kuat kabur dari jamaah. Gak kuat aku, macane Al-Baqarah gak kuat. Mundur dia. Ketahuan orang itu akhirnya manggil, kamu munafik kamu. Orang lagi sholat jamaah kamu kabur dari jamaah. Beritanya sampai ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau nggak salah nama sahabatnya Mu'ad itu yang imam itu. Rasulullah mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad. Kamu mau bikin fitnah Mu'ad. Kamu kalau ngimami orang-orang yang sudah tua, maka jangan pakai bacaan yang panjang. Baca yang sekedarnya, karena di makmummu tuh macam-macam. Ini orang yang sudah muslim, dia sholat dimarahin sama Nabi. Sahabat imam kepanjangan dimarahin sama Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad, kamu mau bikin fitnah Mu'ad. Jangan bikin orang lari dari agama. Ya. Maka sikap dan sifat kita harus dijaga betul-betul. Ya, harus dijaga betul-betul. Makanya kita ingatkan kembali kalau ada kajian-kajian asatidzah di luar sana atau di YouTube tentang bagaimana cara berdakwah dengan hikmah, itu bukan untuk dai saja, itu bukan untuk ustadz saja, itu bukan untuk guru-guru saja, itu untuk seluruh kaum muslimin karena orang pasti berhubungan dengan manusia lainnya. Ya, maka harus hati-hati terus dalam bersikap. Kita kembali, maka mencegah istrinya dari tabarruj, berdandan yang berlebih-lebihan ketika keluar rumah. Ya, dan dari menampakkan wajah atau bagian tubuhnya yang lain yang tidak boleh dilihat. Sebagaimana dia harus tegas mencegahnya dari memakai wangi-wangian dan semisalnya. Dia wajib memberi peringatan keras kepadanya supaya jangan sampai ikhtilat, berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Kok semua nasihat diberikan kepada istri. Kalau kamu keluar sana hati-hati, ya, jaga diri, ya, dan lain sebagainya. Yang penting tidak dilarang, diperbolehkan. Ya. Itu yang nomor 6. Nomor 7, hak istri atas suami nomor 7. Hak istri yang mesti dilaksanakan suaminya adalah dia tidak boleh sekali-kali menyebarluaskan rahasianya dan tidak pula menyampaikan aibnya kepada siapapun. Ya. Jangan menyebar aib atau kekurangan istri kepada siapapun. Ini berlaku sebaliknya. Siapa menyebarkan ke orang itu nggak mesti orangnya jelas. Misalkan cerita ke
sahabatnya, suamiku gini-gini, istriku gini-gini, yang jelek-jelek. Jangan. Tapi kalau kita cerita di status pun dan story, sama, itu menyebarkan juga. Ya. Maka yang benar adalah simpan rapat-rapat. Aib atau kekurangan istri simpan rapat-rapat. Ya. Tidak usah berlebih-lebihan memuji di status atau di khalayak. Tidak usah juga berlebih-lebihan. Tidak usah sama sekali menyebutkan aibnya. Ya. Kekurangannya. Duh, istriku kurang begini-begini, kurang inilah. Ya. Sudah simpan untuk diri sendiri. Karena apa? Kalau suami menyebutkan keburukan istrinya, itu tidaklah menambah sesuatu kecuali justru kehinaan dan hancurnya harga diri suami tersebut. Ya. Hati-hati, sudah diam, simpan rapat-rapat. Bagaimanapun istrinya simpan rapat-rapat. Status simpan rapat-rapat. Ya. Story simpan rapat-rapat, sudah enggak usah lah. Ya. Di antara sekian banyak rahasia yang amat sangat bersifat pribadi ialah tentang urusan kamar, ya. Ini justru yang sangat-sangat harus dihindari, ya. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, suatu ketika Nabi pernah mengatakan, barangkali ada laki-laki di antara kalian yang menceritakan kepada orang lain apa yang dia alami dengan istrinya. Dan barangkali ada wanita di antara kalian yang menceritakan kepada orang lain apa yang dia alami dengan suaminya. Nabi nanya, barangkali ada di antara kalian yang laki-laki yang begini, yang perempuan begini. Semua sahabat diam. Orang-orang saat itu diam. Kemudian Asma binti Yazid menjawab, betul ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, ada di antara kita yang begitu. Ya. Kaum wanita benar-benar telah melakukannya dan kaum laki-laki benar-benar telah melaksanakannya. Wanita saling tukar cerita dengan teman-teman wanitanya terkait urusan dengan suaminya. Suaminya pun juga saling tukar cerita dengan laki-laki teman yang lainnya tentang urusan dengan istrinya, dan ini berbahaya. Ya. Kata Nabi, jangan kalian, kalau begitu janganlah kamu melakukannya lagi. Jangan diulangi lagi. Ya. Karena apa? Karena perbuatan itu seolah-olah seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di tengah jalan, lalu melakukan hal yang tersebut dan orang-orang menyaksikannya. Jadi seolah-olah orang kalau saling tukar cerita urusan rumah tangga di urusan kamarnya itu, maka seolah-olah mereka itu seperti ada setan laki-laki dan setan perempuan sedang berhubungan di tengah, kemudian dilihatin bareng-bareng. Seolah-olah memperagakan, merekonstruksi bagaimana yang terjadi di dalam urusan rumahnya. Maka ini sangat-sangat tidak boleh. Aib, sangat-sangat aib. Ya, sangat-sangat aib. Maka berhati-hati para suami dan istri dalam menjaga rahasia keduanya. Itu yang nomor 7. Kita masuk ke nomor 8. Hak istri atas suami yang harus ditunaikan adalah dia harus bermusyawarah dengan istrinya dalam beberapa urusan, terutama persoalan-persoalan yang secara khusus menyangkut mereka berdua dan anak-anaknya. Memang suami adalah pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Akan tetapi bukan berarti dia tangan besi. Bukan berarti pokoknya A yo A, pokoknya B ya B. Ya. Diskusi dengan istrinya. Ya. Karena sering terjadi suami pingin A, ternyata istri punya pandangan lain yang lebih bagus. Ya. Maka ini membutuhkan musyawarah. Kemudian teknik mengingatkan dari istri ke suami juga. Dalam hal musyawarah juga harus diperhatikan. Ya. Secara naluri, secara lahiriah, suami itu kan pemimpin dan laki-laki, egonya besar. Ya. Maka mengingatkannya itu tidak boleh dengan cara yang seolah-olah menantang posisinya. Ya.
di antara hikmah dalam komunikasi ke atasan atau orang yang di atas kita itu harus lembut. Dalilnya apa? Kita ingat kisah Nabi Musa ketika diutus Allah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Fir'aun, orang yang mengaku Tuhan, orang yang bikin tangga ke langit, terus bilang, mana Allah? Enggak ada. Yang bilang, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Yang manggil dua orang, saya bisa mematikan hidupkan. Ini dua orang panggil tawanan, satu saya bunuh, kamu tetap hidup. Walaupun nggak masuk akal ya, ini bukan menghidupkan, membiarkan hidup. Cuman tetap dia begitu, sebegitu nantangnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ketika Musa akhirnya disuruh Allah untuk Musa, kamu panggil saudaramu Harun untuk datangi Fir'aun. Apa kata Allah? Fakula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Maka katakanlah wahai Musa dan Harun, ajak ngomong dia Fir'aun itu dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. La'allahu, barangkali yatadzakkaru au yakhsha, barangkali nanti dia ingat dan jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Musa dikirim ke Fir'aun, orang yang saat itu menjadi raja, tapi disuruh pakai kata yang lembut. Muslim ngomong ke kafir yang petingginya lembut. Bagaimana dengan muslimah mengomong kepada suaminya yang sebagai pemimpin rumah tangganya? Maka harus lebih dengan cara yang lembut. Karena itu egonya pemimpin begitu. Ya. Ini faedahnya adalah pemimpin ketika dia sudah menjadi pemimpin maka egonya tinggi. Maka mendekatinya harus dengan lembut sekali. Lembut sekali. Ya. Terserah bagaimana triknya. Ada yang menggunakan trik bertanya. Jadi bukan usul tapi bertanya. Bi gimana kalau gini? Ya, bertanya. Padahal itu sebenarnya usul tapi bertanya. Jadi suaminya tidak merasa seperti lagi ditandingi idenya atau ditandingi pendapatnya, atau pakai cara-cara yang lain lah, ya. Atau kalau iklan teh itu mari ngeteh mari bicara, buatkan teh sosro, mari ngeteh mari bicara, diajak ngeteh dulu baru bicara. Terserah bagaimana itu. Intinya adalah trik strategi yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi penguasa adalah ngomong yang lembut. Musa dikirim ke Fir'aun, suruh ngomong lembut. Ya. Apalagi sesama muslim. Ya. Maka kalau kita ada di kerja dimanapun, ya, kita punya bos atasan, mungkin dia melakukan sesuatu yang itu kurang tepat dan sudah jelas kurang tepat, maka kita ingatinnya dengan cara yang lembut. Ya. Jangan dibales ego dengan ego, jangan panas ketemu panas. Ya. Kemudian kita meminta kepada Allah semoga Allah lembutkan hatinya. Ya. Jadi harus musyawarah. Kita kembali, hak istri adalah diajak musyawarah untuk persoalan-persoalan rumah tangganya. Karena mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu ketika Nabi Muhammad pernah dalam perjanjian Hudaybiyah mengatakan kepada para sahabatnya ketika itu, ayo sahabat bangkit semua sembelih binatang, kemudian cukur rambut. Pas Nabi nyuruh diem semua. Nggak ada yang melakukan. Nabi bangkit ulangi lagi. Beri diri kalian menyembelih dan cukur rambut. Ya. Tidak ada yang bergerak sampai 3 kali. Akhirnya Nabi kesel, masuk ke dalam rumah, ketemu dengan istrinya, Ummu Salamah. Ya. Kemudian Ummu Salamah mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, barangkali engkau yang contohkan dulu. Mungkin nanti mereka setelahnya akan ngikutin. Maka setelah itu Nabi keluar dari rumah setelah meninggal menerima masukan dari istrinya, keluar langsung nggak ngomong sama sahabat, keluar langsung nyembelih dulu terus cukur rambut. Baru setelah itu sahabat ngikutin semuanya. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil masukan istrinya. Mengambil pendapat istrinya ketika dikira itu hal yang mungkin bisa dicoba. Ya, mungkin bisa dicoba. Maka inilah bentuk kebijakan, bentuk bijak dari, sifat bijak dari seorang pemimpin. Harus mau mendengar. Oke. Jangan tangan besi. Ya.
tegas penting, ya. Karena kita yang memiliki otoritas sebagai pemimpin. Tetapi bukan berarti kita tuli, ya. Bukan berarti kita buta. Kita bisa mendengar, kita bisa mengajak diskusi. Apalagi itu adalah ya istri kita sendiri, ibu dari anak-anak kita. Maka kita perlu untuk bermusyawarah dengan dia yang baik. Ya. Maka ini hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu mengajak musyawarah istri. Ya. Kemudian kita lanjut yang nomor 9. Hak istri atas suami yang wajib dilaksanakan yaitu segera pulang kembali menemui istrinya seusai sholat isya di masjid. Ya. Seusai sholat isya di masjid. Dia tidak boleh begadang di luar rumah sampai akhir malam. Sebab yang demikian ini dapat menyebabkan sang istri tidak bisa tidur malam dan membuatnya gelisah. Maka ini kembali kepada kondisi masing-masing. Lah misalkan memang suaminya kerja satpam misalkan, security. Dapatnya shift malam. Dari jam berapa biasanya? Jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Maka ini menyesuaikan masing-masing. Intinya adalah jangan meninggalkan istri malam-malam di luar rumah. Bahkan di dalam rumah pun sama. Ya. Bahkan termasuk juga hak istri yang mesti dilaksanakan oleh suami yaitu dia tidak boleh begadang di waktu malam di dalam rumah jauh dari istrinya. Walaupun dia mengerjakan sholat malam hingga dia menunaikan hak istrinya. Ya. Karena pernah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi pernah dipersaudarakan oleh Nabi dengan seseorang. Ana lupa namanya. Pokoknya dipersaudarakan. Ya. Setelah dipersaudarakan, Abu Darda, ya, sama Abu Darda. Kemudian Salman Al-Farisi tinggal di rumah Abu Darda. Di situ ada Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Ya. Ternyata ketika baru datang Salman Al-Farisi, Ummu Darda itu keluar menyiapkan makanan itu pakaiannya tidak bagus. Pakaian yang tidak layak lah. Terus akhirnya Salman Al-Farisi tanya, ya Ummu Darda, kok gitu pakaianmu? Ya. Ummu Darda langsung mengeluh, saudaramu itu loh, terlalu siang poso, malam tahajud. Siang poso, malam tahajud, gitu terus. Enggak bekerja, ibadah full. Ya. Maka pada malam hari itu, ketika Salman Al-Farisi tidur, Abu Darda tidur juga, Abu Darda bangun. Ya. Mau sholat, terus enggak, tidur lagi. Tidur lagi. Terus dia bangun lagi. Salman Al-Farisi bangun, enggak, tidur. Enggak usah sholat dulu, tidur sih. Balik tidur. Terus ketika sudah lewat sampai sepertiga malam terakhir, dia bangun, baru Salman Al-Farisi ikut bangun. Ayo sholat bareng. Habis itu tidur lagi. Ya. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, wahai Abu Darda, sesungguhnya istrimu itu mempunyai hak darimu. Keluargamu mempunyai hak darimu yang harus kamu tunaikan. Ya, jangan fokus ibadah terus, akhirnya melupakan istrinya. Ini sebuah kekeliruan. Ya, bukan hal baik justru. Ya, fokus atau saya nggak mau kerja lagi lah, kerja ki urusan duniawi saya. Nggak wis, saya full ibadah mati masuk surga. Ya, terlantar istrinya, terlantar anaknya. Ya, maka ini juga tidak boleh juga. Ya. Misalkan kajian di Masjid Al-Ikhlas ini setiap hari ada mas. Libur cuma Sabtu misalkan. Berarti 5 hari. Alhamdulillah suaminya semangat banget. 5 hari seminggu tuh selalu datang terus. Ya. Tapi keluarganya juga mendukung, ikut juga. Alhamdulillah, nggak ada masalah. Ya. Tapi ternyata beda kasus. Datang terus setiap hari. Nyata istrinya minta jalan-jalan ke mana lah, ke anaknya mungkin minta main pasir-pasiran lah di Solo Square atau mana lah gitu. Atau jalan-jalan kemana gitu. Nggak pernah bisa terus karena pasti waktu kosongnya untuk ke masjid. Ya. Maka ini perlu kebijakan seorang suami. Ya. Sisihkan waktu untuk keluarga. Toh kita sudah sebutkan hak kemarin bahwasannya bermain bersenda gurau bersama istri dan keluarga itu tidak terhitung hal yang sia-sia. Ya.
Di antara hal yang senang-senang tapi tidak sia-sia itu adalah memanah, berenang, latihan berkuda, sama mula'abatu azwaj. Jadi bermain dan bersenda gurau menghabiskan waktu dengan istrinya. Itu termasuk hiburan yang bukan sia-sia. Maka silakan sisihkan waktu untuk keluarga juga. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Kan enak jalan-jalan sama istri bukan sia-sia malah dapat pahala. Kalau mungkin orang masih bujang, jalan-jalan sama teman, kalau nggak ada manfaatnya mungkin jadi sia-sia. Ya. Nah, bagaimana caranya biar jalan-jalan tapi tetap tidak sia-sia? Monggo silakan cari teman jalan-jalan sepanjang hidup. Biar kalau jalan-jalan itu bisa terhitung pahala. Ya. Bukan cuma sia-sia menghabiskan waktu saja. Tapi kalau menghabiskan waktunya sama istri, tidak termasuk sia-sia. Termasuk dari pahala karena itu menyenangkan hati istri. Maka silakan kebijakan suami. Kalau istrinya enggak apa-apa, enggak masalah, enggak apa-apa, hadir kajian terus saja enggak apa-apa, aku senang kok, aku juga nyimak dari jauh, anak-anak juga. Ya alhamdulillah, bagus. Ya. Tapi kalau ternyata mungkin pengen refreshing, pengen kemana, enggak hadir dulu sekali dua kali, tidak masalah sama sekali. Tidak masalah sama sekali. Ya. Toh itu untuk keluarga. Ya. Maka berikan hak kita sebagai suami, sebagai bapak, dan juga sebagai umat kita bagi secara rata. Ya. Itu yang nomor 9. Kita masuk ke nomor 10. Nah ini yang berat ini. Nomor 10 ini berat ini. Ya. Di antara sekian banyak hak istri yang harus dilaksanakan oleh sang suami adalah dia harus berbuat adil dan proporsional terhadap istri pertama dan kedua. Dan bila dia berpoligami. Ya. Ini berat karena yang ngomong di depan satu, ya, belum dua. Jadi ini berat ini. Tapi bagi yang sudah berpoligami maka harus adil dan proporsional, ya, dalam pembagian makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan tempat inap malam hari. Ya. Maka adil antara satu istri dengan istri yang lain itu tidak mesti adil di dalam perkara cinta, ya. Adilnya yang diperintahkan adalah adil makanan, adil minuman, adil pakaian, adil tempat tinggal, dan adil jatah nginap. Gilirannya di mana? Kalau lebih condong ke 1, 2, atau 3, itu tidak tercela. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwasanya dari istri-istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad siapa? Aisyah. Dari kalangan wanita. Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Abuha. Bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar. Ya. Jadi kalau perihal urusan hati, ya, kok lebih suka sama yang ini, lebih suka sama yang itu tidak tercela. Asalkan laki-laki tetap harus adil, meskipun dia lebih suka sama yang nomor 1, 2, 3 tetap sama. Makanya itu Allah takdirkan, Allah jadikan laki-laki lebih dominan akal dibandingkan perasaan. Karena laki-laki kalau main akal, meskipun dia mungkin hatinya lebih condong ke sini, tapi dia tetap harus berpikir, saya harus adil. Ya. Kalau dia mengutamakan perasaannya, mungkin bisa jadi beda cerita. Ya. Maka di antara hikmah Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin adalah agar dia bijak, adil kepada seluruh istri-istrinya jika dia memiliki istri lebih dari 1. Azan nih, Mas. Monggo azan dulu. Taib. Itu tadi hak yang terakhir, kemudian penulis menutup dengan saudara-saudara sesama muslim, ini adalah hak-hak istri yang harus ditunaikan. Maka Anda wajib berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merealisasikan hak-hak ini bagi mereka dan tidak boleh meremehkannya. Karena kalau Anda berhasil menunaikan hak-hak ini, maka hal ini termasuk faktor-faktor yang membuat kita merasa bahagia hidup di tengah-tengah rumah tangga. Dan penulis mengingatkan kepada para istri akan pentingnya menahan atau menjaga pandangan dari melihat setiap bentuk kekurangan para suami mereka dalam menunaikan hak-hak mereka. Dan hendaknya mereka menghadapi setiap kekurangan para suami tersebut dengan tetap bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada mereka. Jadi terlepas dari berbagai macam hak yang harus ditunaikan suami kepada istrinya, maka istri pun harus menyadari ya suaminya bukan orang yang sempurna. Ya, pasti ada kekurangan di sini, di situ. Ya, itu harus dimaklumi.
Dan jangan sampai bentuk bakti istri kepada suami adalah balas budi dari kebaikan suaminya. Ini sudah pernah kita ingatkan sebelumnya ya. Bentuk bakti istri kepada suami jangan berdasarkan kebaikan suami kepada istrinya. Karena kalau kita pakai patokan tersebut, maka kita tidak ikhlas nanti. Ya, kita menunaikan hak suami, berbakti kepada suami karena Allah yang perintahkan dan kita mencari ridha Allah. Tidak berdasarkan bagaimana baiknya suami. Ya, kalau pas baik ya saya balas baik. Kalau pas tidak kurang baik, saya balas kurang baik. Ya, begitu pula suami. Ya, ketika istri berusaha menunaikan hak-hak suami, maka kita melaksanakan bakti kita kepada istri bukan untuk balas budi. Ya, enggak. Kita menunaikan karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Maka bagaimanapun istri memperlakukan suami, suami akan tetap maksimal berbakti. Bagaimanapun suami memperlakukan istri, istri akan tetap maksimal berbakti. Karena dua-duanya berbakti bukan atas dasar balas budi, tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini insya Allah kita akan lanjutkan di pekan selanjutnya terkait hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Baik, sekian dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan asli kita dan juga kita dapat mempraktekannya dengan semaksimal mungkin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.